Ya kalah. Oh, halo semuanya, namaku Anira Nurita. Di tengah-tengah kesibukanku, aku terkadang menyempatkan diri untuk bermain game. Game yang saat ini sedang aku mainkan adalah Motor Racing Club. Bermain game menjadi suatu kegiatan yang menghiburku saat aku sudah jenuh belajar. Rasanya emang sangat seru. Tapi, apa teman-teman tahu, jika kita bermain game secara berlebihan, dapat membuat kita menjadi kecanduan game loh. Perkenalkan, nama saya Anira Nurita dari SMPN 52 Surabaya kelas 8E. Saya akan berbagi materi dengan teman-teman tentang kecanduan game. Selamat menyimak ya. Nah, sebelum kita membahas tentang kecanduan game, aku ingin memperkenalkan dulu beberapa macam game yang biasa teman-teman mainkan. Ada game strategi, game simulasi, game RPG atau role playing game, game laga, game aksi, game pendidikan, dan juga game musik. Jika tidak dilakukan secara berlebihan, bermain game itu punya banyak manfaat. Misalnya, kamu akan berlatih untuk melakukan problem solving, jago berbahasa asing, mengasah kerjasama tim atau teamwork, menghilangkan stres dan bosan, meningkatkan kreativitas, dan bisa menambah teman dan relasi. Kalau berlebihan, bisa jadi kamu mengalami kecanduan game loh. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih arti dari kecanduan. Pengertian mudahnya, kecanduan bisa disebut juga dengan adiksi, yaitu perilaku yang tidak sehat, di mana orang yang mengalaminya akan merasa kesulitan untuk mengontrol, menghentikan, atau mengakhiri perilaku yang membuatnya kecanduan. Jadi, kalau kecanduan game, berarti seseorang itu tidak bisa menghentikan perilaku untuk bermain game, sehingga menjadi berlebihan. Kok bisa sih seseorang kecanduan main game? Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, seperti durasi bermain yang melebihi batas, terlalu terikat dengan permainan, tidak memiliki semangat untuk menjalani dunia realita, atau menjadikan game sebagai pelarian karena lingkungan yang nyata dirasa tidak menyenangkan. Gimana caranya kita tahu kalau kita kecanduan game? Menurut Griffiths dan Davis tahun 2005, ada beberapa tanda yang perlu kita waspadai nih. Seperti, pertama, pikiran untuk bermain game itu selalu datang, sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Waktu sekolah, mikirnya game. Atau ketika lagi belajar, mikirnya juga game. Pokoknya dia mendominasi pikiranmu deh. Kedua, di mana seseorang dengan sengaja meluangkan waktu lebih banyak untuk bermain game dibandingkan melakukan aktivitas lain yang lebih penting. Ketiga, ketika kamu mulai merasa resah, gelisah, dan gak nyaman ketika kamu nggak main game sehari saja. Keempat, kamu jadi mudah marah atau gampang bad mood kalau belum main game. Emangnya apa sih bahayanya kalau kecanduan game? Ada banyak sekali dampak negatifnya loh. Contohnya, pertama, kamu akan sulit berkonsentrasi karena semua pikiranmu tertuju pada dan game saja. Kedua, kamu kesulitan untuk membagi waktu atau menyalahgunakan waktu. Waktu yang harusnya dipakai istirahat malah dipakai main game. Ketiga, meningkatkan prokrastinasi alias suka menunda-nunda. Hayo, siapa yang lebih pilih main game daripada mengerjakan PR? Lalu gimana cara mengatasinya ya? Anira punya beberapa tips nih buat teman-teman yang merasa kecanduan bermain game. Satu, kamu bisa mengisi keseharianmu dengan kegiatan yang positif, seperti ikut organisasi. Dua, olahraga. Yuk, jangan jadi kaum mageran yang malas olahraga. Tiga, melatih kemampuan diri. Dan empat, mulai pelan-pelan mengurangi waktu untuk bermain. Yang awalnya main 7 jam sehari bisa dikurangi pelan-pelan jadi 5 jam sehari, dan seterusnya. Tapi harus konsisten ya. Tadi ya teman-teman materi tentang kecanduan game. Kalian boleh kok main game asal jangan berlebihan ya. Karena tugas sekolahku udah selesai, aku mau main game dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa.